Ya, bertemu lagi bersama saya Hendra di channel saya Hendra Komik. Ini udah kayak momen-momen penentuan dari seri Xiaomi yang akan memunculkan seri unggulan mid ke bawah ya, yaitu seri Redmi. Kemarin udah dibuka dengan Redmi 12C dan sebentar lagi Redmi 12 versi global akan segera rilis. Speknya seperti apa? Sama, saya juga penasaran. Sebelum saya lanjut, pasti ada beberapa yang bilang, ya ampun bang, masih bahas Redmi Note 12. Redmi Note 12 kan udah banyak yang bahas, gini segala macam. Ya betul, tapi kalau kita ngomongin Redmi Note 12, sebetulnya kalau kalian ngikutin semua Redmi Note 12 yang ada di dunia, bukan Redmi Note 12 ya, tapi Redmi Note series, itu selalu diawali dengan versi China. Dimana di versi China tuh selalu secara SoC, secara spek selalu lebih baik ya daripada versi yang global. Nah, ketika masuk ke global, itu masuk ke Indonesia juga, speknya bakal berbeda. Nah, biasanya yang dibahas YouTuber dulu, yang duluan itu yang dibahas bukan Redmi Note 12 global yang akan kalian beli. Itu adalah Redmi Note 12 versi China. Dan sekarang keadaannya, sekarang udah versi China sama dengan versi India. Nah, itu adalah yang dibahas oleh para YouTuber ya. Jadi mereka kayak YouTuber dari luar negeri, mereka kayak beli barang dari luar negeri, impor, dimasukin ke Indonesia gitu kan, supaya bisa hands-on barangnya. Nah, tapi selama beberapa tahun belakangan ini, hasil dari Redmi Note 12, Redmi Note 11, Redmi Note 10, itu biasanya tuh berbeda dari yang spek China biasanya. Nah, di mana di sini tuh ada kekhawatiran kalau yang versi global akan dikasih chipset yang kentang lagi. Kalau yang di Redmi Note 11 dan Redmi Note 11 Pro plus 5G itu kan pakai Snapdragon 680 dan Snapdragon 695, di mana ada drama yang bukan drama ya. Pokoknya langsung kaum mendang-mending langsung pada teriak semua lah, ini chipset, aduh kenapa pilih chipset seperti ini, chipsetnya nggak oke gitu kan. Untuk yang Poco X5 5G kan udah keluar ya kemarin, dan dia pakai chipset yang sama dengan Redmi Note 11 Pro Plus tahun lalu. Dimana saya tuh udah bisa nebak performanya seperti apa, hasil kameranya seperti apa. Saya tuh sampai sudah kayak bisa nebak gitu, soalnya ya memang kalau kita ngomongin smartphone ya, smartphone kan memang tidak melulu tentang SoC, tentang chipset. Nah, tapi chipset itu memberikan karakteristik kepada sebuah smartphone sangat kental dan sangat kuat banget. Dari seri ISP-nya, dari performa gamingnya, itu kalau kalian udah kenal, udah pakai dengan chipset itu, kalian bakal merasa ya udah kenal sih, walaupun kalian pindah-pindah brand gitu. Jarang banget brand yang bisa memaksimalkan sebuah chipset hingga lebih tinggi daripada biasanya. Itu jarang banget. Walaupun beberapa ada ya. Nah, tahun ini dikhawatirkan karena ada rumor yang nggak enak juga ya, untuk Redmi Note 12 ini bakal pakai Snapdragon 680 yang katanya di-upgrade ke 685, dan lagi-lagi pakai chipset Snapdragon 695 untuk seri Pro 5G-nya. Nah, ini ada ketakutan seperti itu. Nah, jujur aja, hingga detik ini saya tuh sampai nggak berani memprediksi ya, ini tuh apa sih chipset yang bakal dipakai. Karena saya juga melihat ya, kayaknya tuh Xiaomi mau mencoba mensamaratakan produknya di seluruh dunia. Pilihannya sih ada dua ya, buat saya ya. Ada Snapdragon 685 dan 695 untuk seri yang murah dan yang seri Pro-nya. Atau disamakan dengan versi China dan India. Dimana untuk yang Redmi Note 12 yang seri biasa itu pakai Snapdragon 4 Gen 1, jadi udah 5G tentunya, dan untuk yang seri Pro-nya bakal pakai Dimensity 1080. Nah, hal ini tuh semakin terlihat ketika Samsung berhasil memasukkan Samsung A34 dengan Dimensity 1080. Ya, untuk kelas mid-range ini buat saya sih lebih baik ya. Lebih baik daripada Snapdragon 695. Entah kenapa nih, Snapdragon untuk yang seri-seri mid bawah ini nggak ada perkembangan. Bahkan progresnya juga nggak ada sesuatu yang menarik ya. Kayak cuma tinggal nama besar di waktu yang lalu gitu, di masa lalu gitu. Dan malah lebih menarik kayak Dimensity 1080 gitu kan. Nah, jadi nanti ada dugaan juga untuk yang seri Pro-nya juga ya, Pro Plus-nya mungkin ya, dugaan saya nggak tahu bener atau salah, itu bakal pakai
Dimensity 1080. Jadi sama, jadi dia bersaing dengan Samsung A34. Seru nih kayaknya kalau memang beneran pakai itu ya. Dan untuk yang seri Redmi Note 12-nya, saya sih juga berharap dia pakai Snapdragon 4 Gen 1 karena ini chipsetnya udah baru, terus dia juga udah 5G, dan secara performa dia berada di belakang Snapdragon 695, tapi di atas Snapdragon 680 jauh. Nah, tapi untuk informasi yang lebih jelasnya, kita tunggu aja 2 hari lagi di tanggal 23, karena akan ada acara peluncuran Redmi Note 12 series. Nah, ini yang menarik nih. Jadi akan ada peluncuran Redmi Note 12 series global, di mana setelah itu disusul tanggal 30 Indonesianya. Udah bisa lihat ya kalian di Instagramnya Xiaomi Indonesia, tanggal 30 udah woro-woro kalau akan ada Redmi Note 12 seri yang terbaru. Dan biasanya produk global nanti yang launching tanggal 23 dengan tema Vivid Life itu akan speknya sama dengan yang ada di Indonesia. Jadi kalau itu udah keluar, saya sudah bisa bilang ini adalah spek pastinya, produk pastinya. Jadi emang ini lumayan seru sih, dan mungkin beberapa YouTuber sekarang udah pegang barangnya dan bakal di-upload ketika ada peluncuran globalnya besok di tanggal 23 sebentar lagi. Nah, tapi buat kalian yang mau mending ambil Redmi Note 12 atau nunggu lagi ya. Nah, kalau kalian nunggu lagi, sebetulnya ada 2 produk yang menarik dari seri Poco, yaitu ada Poco F5 dan ada Poco X5 Pro. Jadi yang kemarin kan Poco X5 5G aja. Nah, ini seri Pro-nya. Dimana untuk yang seri Poco F5 Pro itu akan pakai Snapdragon 778. Dimana jika dibandingkan dengan X5 yang pakai Snapdragon 695, secara performa pasti lebih baik. Terus juga secara ISP dia juga lebih baik daripada 695. Lebih baik, pasti. Nah, jadi itu cukup bisa dipertimbangkan ya. Dan untuk yang seri berikutnya yaitu Poco F5 ini yang rumornya cukup menarik dan cukup sedap. Jadi beberapa waktu lalu saya tuh nge-share bahwa ada sebuah Antutu dari sebuah HP yang memakai chipset Snapdragon 7 Gen 2 atau Snapdragon 7 Plus Gen 1, dimana tuh memiliki Antutu yang sangat mantep banget, ada di angka 1 juta. Bayangkan, Snapdragon seri 7 Antutunya 1 juta. Kemarin saya bilang sih, ini mungkin nggak tahu ya ini hoax atau nggak, rumor, tapi ya saya share aja lah biar bisa sharing sama teman-teman yang lain. Nah, jadi ada kemungkinan juga nanti si Poco F5 ini akan menjadi seri lanjutan Poco F yang sebelumnya. Mungkin yang sebelumnya pakai Snapdragon seri 8 ya, 870. Dan berikutnya pakai Snapdragon seri 7 Gen 2 atau 7 Plus Gen 1, saya nggak tahu ya. Tapi rumornya nih masih rumor ya, tapi sedep banget sih dengan Antutu 1 juta. Bayangkan, biasanya Poco F kan dijual di harga di bawah 6 ya, di bawah 6 juta. Kalau beneran terjadi, itu bisa menjadi lompatan upgrade finally setelah 2 tahun di Poco F3 dan Poco F4, dimana ya secara HP gak jelek, bagus-bagus aja karena dia pakai Snapdragon 870, tapi secara 2 tahun itu nggak ada progres yang namanya performa, nggak ada sama sekali. Nah, dengan adanya chipset baru ini akan menarik banget. Jadi akan ada rumornya bisa jadi akan menjadi upgrade yang benar-benar upgrade dari seri performa yang ada di seri Poco F. Dan kalau ditanya, Bang, kira-kiranya kapan nih Bang Poco X5 Pro dan Poco F5 itu launchingnya kapan? Saya nggak tahu, tapi kalau kira-kira dari TKDN-nya, seharusnya ada di bulan setelah bulan April. Nah, bulan April ini kan biasanya digodok buat orang-orang yang nanti nih dapat THR nih. Bakal diincer tuh THR-nya sama brand-brand dari smartphone. Nah, untuk seri Redmi ini udah dikasihkan prajurit terbaiknya Redmi Note 12 series yang bakal ready untuk menghajar THR kalian semua. Jadi lebaran, baju baru, HP baru, belanjanya ya Redmi Note 12 series yang baru pula. Nah, biasanya setelah itu nanti baru ada kemunculan dari Poco X5 Pro dan Poco F5. Itu kemarin yang Poco F5 itu saya bilangnya Poco X5 GT ya, tapi ternyata salah dan ternyata rumornya mengarah ke Poco F5. Nah, saya jadi teringat tahun 2021 itu waktu zaman kenceng-kencengnya Redmi Note 10 series yang beneran oke banget. Dimana setelah saya beli, saya pergi ke Paragon ya, kan saya beli
Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro waktu itu ya. Dan setelah saya pulang sampai ke rumah duduk, nah langsung Poco ngasih spoiler dan ternyata mereka menunjukkan Poco F3 dan Poco X3 Pro secara bersamaan. Kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah ingat ya. Nah jadi itu kadang saya jadi kepikiran kan, jangan-jangan habis ini langsung keluar barengan nih Poco X5 Pro dan Poco F5 kayak tahun-tahun lalu. Soalnya kan untuk yang Poco S5 Pro udah keluar nih di bulan yang sebelumnya ya di luar negeri ya. Cuma kan kita telat aja gitu. Nah, untuk yang Poco F5 ini jangan-jangan waktunya akan sama dengan global. Kayak di Poco F4 kemarin kan cuma selisih seminggu doang itu. Jadi global rilis, Indonesia juga rilis. Nah, siapa tahu nanti juga rilisnya barengan. Jadi beneran untuk Poco ini mungkin bisa beneran ngegas 2 kali ya, seperti tagline-nya tahun ini. Jadi kalau dirangkum dari cerita saya hari ini untuk Redmi Note 12 ini menarik banget, bisa kalian simak spek pastinya di tanggal 23 nanti saya update juga. Terus untuk berikutnya akan ada Poco X5 Pro dengan Snapdragon 778 dan akan ada Poco F5 yang diduga akan memakai chipset terbaru dari Snapdragon seri 7 yaitu 7 Gen 2 atau 7 Plus Gen 1. Menarik banget. Jadi segitu aja videonya, dan buat teman-teman yang udah nyimak video ini dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye.